Menjadi cantik adalah keinginan semua wanita. Karena itu, tak sedikit dari mereka rela merogoh kocek cukup dalam. Terbukti dari beragam treatment yang ditawarkan dengan harga yang fantastis. Namun, banyak oknum nakal yang memberikan iming-iming treatment murah yang berujung celaka. Bagi sebagian orang, mata menjadi objek yang memiliki daya tarik tersendiri. Beragam cara pun dilakukan untuk mempercantik tampilannya, termasuk dengan menggunakan eyelash extension. Tim Labirin mencoba menguak fakta di balik treatment ini. Bersama saya Shanas Dinda, inilah laporan selengkapnya. Eyelash extension merupakan prosedur pemasangan helaian bulu mata palsu untuk membuatnya tampak lentik secara semi permanen tanpa menggunakan maskara. Di Indonesia, eyelash extension mulai digemari pada akhir 2015 sampai saat ini. Aku Angel Gracia. Oke, yang jelas itu poin utamanya itu pengen terlihat lebih cantik ya. Karena kan kalau pakai lash extension mata kita lebih terbuka, lebih lentik gitu, lebih cantik. Karena mataku basic itu sipit gitu loh, jadi pengennya lebih kelihatan belok gitu. Iya. Namaku Sania. Sebenarnya lebih biar percaya diri aja sih, mata biar lebih tajam dan mungkin lebih stand out aja matanya gitu. Jadi juga praktis juga kan kalau pakai extension. Iya, nama saya Belanita. Nggak pernah. Kalau yang tempel ya, maksudnya yang paten ditempel di mata itu. Saya lebih seringnya pakai yang yang bongkar pasang. Karena pakai yang bongkar pasang aja itu mungkin bisa dibilang iritasi. Kayak sakit gitu kalau setelah pakai yang bongkar pasang ya. Sayangnya, tak sedikit pengguna eyelash extension yang mengalami keluhan pada matanya. Harga yang ditawarkan memang sangat bervariasi, mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Namun bagaimana dengan kualitas yang ditawarkan? Tim Labirin melakukan penelusuran untuk mengetahui lebih lanjut mengenai praktik pemasangan eyelash extension. Pertama, tim kami memanggil jasa pemasangan eyelash extension yang melayani home service. Bau lem yang digunakan pun terasa menyengat. Lemnya ada ini ya mbak? Nyengat kan? Nyengat. Tapi nanti nih udah kering nggak? Selama pemasangan, reporter kami mengeluh gatal, panas, dan berair pada area mata. Emang nek pas baru dipasang tuh gini. Agak panas ya mbak di mata. Emang gini ya mbak? Belum kering mbak. Pada percobaan kedua, kami mengikuti kursus di salah satu salon yang menawarkan jasa eyelash extension. Eyelash ya? Ya yang kemarin udah dengan khusus eyelash. Modelnya bawa sendiri. Ini model. Oh mbak. Nah kalau lem mbak, dari lemnya? Lemnya aku pakai yang ini nggak terlalu pedas, tapi nek dihitungin memang rada. Tapi cepet keringnya. Ini lem apa? Ini lemnya awet nggak mbak? Awet. Dari hidung deh. Nek di mata nggak terlalu pedas sih. Nggak nyengat ya baunya? Tapi kalau di sini emang lemnya semua jenis eyelashnya pakai lem satu merek ini mbak? Apa beda-beda? Pakai itu nggak boleh. Aku nyoba beberapa lem ki ada yang bikin matanya pedas kayak gitu loh. Terus kan orang sih bikin iritasi juga. Terus paling nyaman ya paling nggak. Kalau alat-alatnya kayak gini tuh disterilin juga nggak tuh mbak? Nggak sih nggak belum ada. Biasanya yang eyelash di sini juga udah langganan mbak? Berarti nggak ada ini kan kayak komplain-komplain yang gatal gitu? Nggak sih nek gatel. Tapi ada mbak yang Ya komplain nek gitu? dulu nek kita kan mesti nek masang kan nggak mungkin lah dipuji orang terus. Itu mesti ono naik turunin. Selama aku ganti lem ini nggak ada masalah sih. Juga nggak masalah. Tapi kalau pasang eyelash di sini tuh range harganya sekitar mulai berapa mbak di sini? Aku nek sama teman sendiri kan 35 itu banget
tapi kan bisa kamu kalau aku kalau ngajarin orang itu pasti langsung tak poinnya aja lah, nggak usah pakai materi wong kita juga pasti kan langsung pengennya kan kayak gitu, tergantung kamu nih juga sih kayak misalnya kayak diskon gitu kan, misalnya kamu nggak itu promo LS 45 itu nggak terlalu penting. Ini kalau misalnya emang kamu udah bisa benar-benar bisa apa nggak apa-apa, lebih kualitas sama harga 150. Yang penting kan pengerjaan sama tahan lini. Kalau misalnya kita pengerjaannya bagus rapi, masalah kita mematok harga tinggi. Dalam 2 kali pertemuan saja, reporter kami sudah bisa mendapatkan sertifikat kursus lengkap dengan bahan dan alat untuk melakukan praktik pemasangan eyelash extension. Kami mengumpulkan beberapa sampel lem eyelash extension dan mencari tahu apa saja kandungannya. Inilah komposisi yang tercantum di beberapa kemasan. Bagaimana sebenarnya penggunaan bahan-bahan tersebut? Peneliti Drugs Delivery, Ozi Adisaputra, menjelaskan kepada kami. Ada etil cyanokrilat ya. Nah, itu kan sebenarnya bahan-bahan perekat, sebenarnya adhesif sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk diaplikasikan tidak sampai dengan kontak dengan kornea, itu menurut saya tidak terlalu masalah gitu. Tapi kalau misalnya sudah kontak dengan kornea atau kualitasnya itu sangat buruk, itu baru yang menjadi masalah. Ada juga studi yang melakukan riset tentang satu bahan ini. Jadi kadang dari beberapa orang yang diaplikasikan itu ternyata ini ada salah satu indikasi bahwa senyawa ini bisa menyebabkan ulkus kornea proliferasi. Nah, itu kayak kejadian di mana ada iritasi di mata kita, membuat mata kita memerah, hampir sampai dengan mungkin keluar darah dari mata. Ia juga menegaskan bahwa aman tidaknya komposisi tersebut bergantung pada dosis, bagaimana penggunaan, serta karakteristiknya. Makanya dalam proses pengaplikasiannya, catatan saya sebenarnya adalah perhatikan apakah memang ini sudah tersertifikasi, perhatikan dosisnya juga, dan jangan terlalu sering untuk penggunaan bahan-bahan tersebut. Dari beberapa sampel lem yang kami dapatkan, tidak satupun nomor BPOM tercantum di kemasannya. Tampil cantik adalah kepuasan tersendiri bagi wanita. Tapi bagaimana jika niat ingin cantik malah mendatangkan penyakit? Beragam keluhan dirasakan oleh beberapa orang karena menggunakan eyelash extension. Lalu, apakah sebenarnya treatment kecantikan ini aman? Pas dari dia masangin aja itu tuh udah bener-bener sakit. Karena mungkin itu aku pertama kali dan aku kira emang masang eyelash tuh kayak gini. Jadi kayak besinya yang tajam itu tuh kayak nusuk di mata aku gitu loh Kak. Dan karena itu pertama kali aku kayak nggak protes, kayak mungkin emang pemakaiannya kayak gini gitu sih. Terus setelah pakai di Merauke itu, yang di Solo kok beda. Dari situ aku baru nyadar yang di Merauke itu emang agak kurang bagus gitu. Tak hanya JJ, Rara, perempuan 22 tahun ini juga sempat merasakan pengalaman tidak menyenangkan selama pemasangan dan penggunaan eyelash extension. Pertama itu di mata itu kayak kecolok gitu loh Mbak, jadi sakit waktu masangnya itu di kulit-kulitnya. Yang kedua itu di hidung itu sampai ke dada sakitnya karena bau lemnya. Itu aku seminggu itu sampai sakit dadanya gara-gara bau lemnya itu. Sampai nggak bisa cium bau apa-apa. Nah lemnya itu pas aku buka mata itu tuh perih banget dan sampai sekitar 5 menitan mataku tuh keluar air terus. Nah 5 menit itu perih terus bener-bener merah mataku. Jadi aku duduk di tempatnya itu sekitar 15 menitan baru aku bisa naik motor lagi. Kalau di Solo pemasangannya sih nggak sakit,
cuma pas berhari-hari kemudian gatel. Jadi aku cabut-cabutin. Kalau untuk perubahannya itu pertama mataku merah. Yang kedua itu mataku tuh yang di atas sini itu kayak ada kerak-keraknya gitu loh Kak. Jadi kayak karena aku pakai makeup terus kayak dia kotor kan, terus nggak bisa dibersihin karena dia ngegumpel. Ya itu. Habis itu bulu matanya juga habis. Kalau untuk remove-nya apakah sendiri ataukah ke salon lain? Ini dia copot sendiri. Oh, langsung copot. Iya. Baru seminggu setengah kayaknya udah lepas gitu loh. Tapi itu lepasnya bener-bener bulu mata asliku tuh sampai habis semua. Setelah pemasangan dan ada gejala pada mata, yang kamu lakukan apa? Apakah kamu menghubungi para medis terdekat ataukah kamu melakukan sendiri di rumah? Enggak sih, kalau pertama aku kasih tetes mata, tapi itu nggak terlalu ngaruh. Jadi terus aku cabut-cabutin. Nggak ada sih, aku cuma pakai obat tetes mata biasa sih, buat ngeredain mata merahnya. Cuma emang di sini tuh jadi kayak ada ruam gitu loh Kak. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu dokter spesialis mata di Rumah Sakit Mata, Dr. Yap Yogyakarta. Selamat siang, Dr. Mufidah Dwi Nur Hayati. Selamat siang Mbak Suma. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Baik, sehat. langsung saja ini Bu, terkait dengan pemasangan eyelash extension. Bagaimanakah pandangan dunia kedokteran tentang pemasangan eyelash extension itu? Aman atau tidak? Aman atau tidak, ya baik. Tentu saja ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan karena kita menempelkan sesuatu ke dalam mata kita, sementara bulu mata itu kan fungsinya untuk melindungi sesuatu benda-benda untuk masuk ke dalam mata gitu ya, sementara kita bebani dengan penambahan bulu mata tersebut gitu ya. Jadi memang tetap harus ada perhatian-perhatian khususnya gitu mungkin Mbak Suma. Jadi aman tidaknya akan tergantung dari bagaimana cara pemasangannya, bahan apa yang dipakai, seperti itu. Baik Dok, terkait dengan pemasangan eyelash extension itu kan tidak sedikit orang yang memasang eyelash itu mengalami berbagai keluhan. Nah sebenarnya apa sih Dok penyebab keluhan itu bisa terjadi? Apakah mungkin dari kandungan alat dan bahannya atau bisa juga dari teknik pemasangannya Dok? Sebenarnya dua-duanya benar sih. Nah, itulah kenapa harusnya memang dipasang oleh orang yang punya keahlian khusus, orang yang memang terstandar untuk memasang. Karena itu kan untuk pemasangan sendiri ya, itu kan pemasangannya menggunakan benda tajam ya, dia kayak pinset gitu kan, dia akan dekat dengan mata, dia akan bisa melukai mata kalau misalnya tidak terbiasa atau tidak terlatih. Tapi alat dan bahan juga penting gitu, ada terutama jika untuk orang yang relatif gampang alergi. Biasanya kalau untuk alergian itu harus diketahui dengan betul zat apa yang menempel, karena di situ kan untuk eyelash extension ini kan menggunakan lem ya. Jadi lemnya itu kan harus ada kriteria lem yang aman yang digunakan gitu. Terus harus tahu juga bahan-bahannya itu isinya apa saja, apakah isi lem tersebut bisa menyebabkan alergi atau tidak. Kemudian bagaimana cara mengobati efek samping yang mereka rasakan? Karena biasanya kan jeda beberapa hari. Nah, penanganan pertama yang jadi kita anggap yang pertama selalu kita curigain kalau kita tidak menemukan adanya kelainan fisik, maka kita curigain dia sebagai trauma kimia dari zat yang dipasangkan. Nah, jadi yang kita curigain lemnya sehingga kita menterapinya sebagai trauma kimia. Maka yang bisa dilakukan di rumah cuci dulu ya. Cuci pakai air mengalir kalau di rumah. Kalau bisa ke fasilitas kesehatan ya silahkan datang ke fasilitas. Tapi kalau misalnya itu cuci di rumah. Baik, Dr. Mufidah Dwi Nur Hayati, dokter spesialis mata di Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta. Terima kasih telah berbagi informasi dan juga meluangkan waktu bersama Labirin. Memilih menggunakan eyelash extension memang terdengar praktis. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakannya agar tak terjerumus pada kenakalan oknum yang menggunakan bahan berbahaya. Kami pun berbincang dengan Marina, pemilik lembaga kursus estetika yang tersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Jadi kalau yang dikatakan eyelash berhasil itu mulai dari kita pemakaman
sama sekali tidak ada rasa sakit, rasa pedih, atau rasa gatal. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah pemasangan dan eyelash kita itu misalnya terkena air atau misalnya kita cuci muka itu dia tidak terasa pedih sama sekali meskipun setelah dipasang. Karena dia tidak menyebabkan rasa perih, gatal, dan lain-lain, baik sebelum ataupun sesudah. Begitu juga sebaliknya. Standarnya memiliki treatment eyelash extension yang pertama memiliki tempat izin usaha. Yang kedua, untuk tenaga beauty art yang akan memasang eyelash extension terhadap kita harus memiliki sertifikat yang baik, Mbak, dari tempat yang benar gitu loh, bukan dari salon, bukan dari belajar atau belajar dari YouTube. Saat ini, layanan eyelash extension tersedia di banyak salon juga klinik kecantikan. Sebagai konsumen, kita dituntut jeli dalam memilih tempat yang terpercaya dan terjamin keamanannya. Tampil cantik dan menawan, wanita mana yang tak menginginkannya? Namun, jangan sampai karena ambisi ingin terlihat cantik, malah justru abai akan kesehatan. Saya Syahnas Dinda bersama tim Labirin pamit undur diri. Tetap saksikan Labirin, laporan berita investigasi. Terima kasih dan sampai jumpa.